Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming yang disertai perjamuan suci pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mempersiapkan hati kita juga untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita buka dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah streaming pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah melindungi kami, bahkan Tuhan sudah menyertai kami sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Terpujilah namamu Tuhan. Roh Kudus ambil alih setiap pimpinan jalannya ibadah ini, jamah setiap hati dan lawat setiap pribadi. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan adalah penolong kita. Amin. Kita yakinkan percaya bahwa Dia penebus kita dari dosa dan melepaskan kita dari maut. Amin. Dia penebusku. Haleluya. Ku
pernah terukur besarnya kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Dia, Tuhan Yesus, sudah rela mati bagi kita, menebus kita, dan menjadikan kita umat pemenang. Amin. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Mari dengan iman katakan, terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan
kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap puji-pujian kita sungguh-sungguh akan berkenan di hadapan Tuhan, merupakan persembahan yang harum. Dan sebentar kita akan memasuki firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menyimak, merenungkan, dan mengerti semua yang dijelaskan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya setiap hati jemaat sudah siap menerima taburan benih firman Allah. Sudah seperti tanah yang gembur Tuhan. Dan firman Allah boleh bertumbuh dengan lebat dan bertumbuh subur Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup manusia bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami perlu firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami, pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming yang kali ini disertai dengan perjamuan suci. Saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan bimbang. Sekali lagi, tema kebenaran firman Tuhan yang saya ambil pada saat ini adalah jangan bimbang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan arti kata bimbang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ ada dua arti yang semuanya menyatakan dan mengartikan kata bimbang. Yang pertama adalah merasa tidak tetap hati atau kurang percaya. Jadi arti kata bimbang yang pertama adalah merasa tidak tetap hati atau kurang percaya, ragu-ragu. Kemudian arti kata yang kedua, merasa khawatir, cemas. Jadi arti kedua adalah merasa khawatir, cemas. Jadi baik tidak tetap hati, baik kurang percaya, baik ragu-ragu, baik khawatir, baik cemas, itu menggambarkan arti daripada kata bimbang. Nah, bagaimana Alkitab menggambarkan tentang orang yang bimbang? Seperti apa yang digambarkan oleh Alkitab orang yang bimbang itu? Nah, coba kita lihat di dalam Roma 14 ayat yang ke-23. Roma 14 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa yang bimbang, sekali lagi, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa orang yang bimbang dikatakan tidak melakukan berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kebenaran pertama yang digambarkan oleh Alkitab terhadap orang yang bimbang adalah bahwa orang yang bimbang itu adalah orang yang tidak beriman. Artinya melakukan segala sesuatu tidak berdasarkan iman. Dan orang yang tidak melakukan berdasarkan iman itu adalah dosa. Jadi kebimbangan itu sama dengan tidak beriman, sama dengan dosa. Ini kebenaran yang harus kita pegang Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa Tuhan tidak suka dengan orang yang bimbang. Kita baca seluruh Alkitab yang menganut kata-kata bimbang, pasti jelas ada satu kesimpulan, Tuhan tidak berkenan pada orang yang bimbang. Karena kebimbangan itu sama dengan tidak beriman dan sama dengan dosa. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa, kata firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan juga dalam Matius 6 ayat yang ke-30, di situ dikatakan demikian. Jadi
jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah, saudara perhatikan di sini Allah memberikan suatu gambaran bahwa kalau rumput di ladang saja didandani oleh Allah, kalau rumput di ladang saja yang hari ini ada dan besok lalu dibuang ke dalam api, itu tetap diperhatikan Allah. Bagaimana dengan orang yang bimbang terhadap hidupnya? Dengan orang yang masih mengkhawatirkan terhadap hidupnya, yang masih cemas terhadap hidupnya, yang seakan-akan merasa hidupnya itu dipenuhi dengan segala macam ketakutan dan kekhawatiran, saudara. Jadi Allah memperingatkan di sini, hai kamu yang kurang percaya, kurang beriman. Orang yang bimbang itu adalah orang yang kurang percaya, kurang beriman. Dalam hal ini adalah kurang percaya akan pemeliharaan Allah. Padahal Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memelihara engkau. Bukan cuma memelihara engkau. Tuhan katakan juga, Tuhan juga memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan juga memberikan penyertaannya kepada kita. Jadi orang-orang yang percaya semuanya dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, karena semuanya itu dipelihara oleh Tuhan. Jangan bimbang terhadap apapun yang Bapak Ibu hadapi, karena Tuhan senantiasa memelihara. Jangan sampai surut iman percaya kita, karena orang yang bimbang itu orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena kebimbangan sama dengan tidak punya iman kepada Allah yang sanggup memelihara kita. Dan orang yang bimbang itu dikatakan orang yang melakukan sesuatu tidak berdasarkan iman, dan itu adalah dosa. Ya, itu adalah hal yang pertama yang perlu kita renungkan, bahwa kebimbangan itu sama dengan tidak beriman, sama dengan dosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya sungguh mengharapkan supaya kita tidak bimbang terhadap apapun keadaan dalam hidup kita. Mungkin dahulu Bapak Ibu saudara sekalian pernah merasa bimbang tentang masa depan, tetapi firman Tuhan memberikan nasihat kita nggak boleh bimbang tentang hari esok, tentang masa depan kita, karena Tuhan sanggup untuk memelihara kita. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 34. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemudian kita akan baca Matius 6 ayat 27, dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah, ayat ini sangat baik sekali untuk menggambarkan orang-orang yang bimbang, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang cemas, Bapak Ibu, ya. Di sini dikatakan bahwa kebimbangan atau kekhawatiran tidak menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Artinya saudara, kebimbangan itu tidak memberi keuntungan apa-apa
terhadap jalan hidup kita, tetapi justru malah merugikan. Jadi orang yang bimbang itu adalah orang yang rugi atau orang yang merugikan dirinya sendiri. Rugi kita kalau kita bimbang, tidak ada manfaatnya saudara. Kalau saudara bimbang dikatakan tidak menambah sehasta pun dalam jalan hidup kita. Jadi buat apa kita bimbang saudara? Karena orang yang bimbang tidak akan menambahkan sehasta keuntungan apa saja, tidak berpengaruh terhadap jalan hidup kita saudara. Tidak ada keuntungan apapun kalau kita khawatir, kalau kita bimbang saudara. Itu sebabnya saya mengharapkan seluruh jemaat boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak bimbang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dulu ketika saya masih sekolah SMA, kemudian saya akan masuk perguruan tinggi, saya bimbang, saya punya kekhawatiran apakah saya bisa untuk masuk perguruan tinggi, apakah keuangan keluarga saya mencukupi untuk membiayai saya untuk masuk perguruan tinggi. Pada waktu itu sungguh-sungguh hati saya bimbang. Bayangkan Bapak Ibu, karena kakak tertua saya itu masih sekolah pada waktu itu di Universitas Parahyangan Bandung, membutuhkan biaya yang sangat besar Bapak Ibu. Belum lagi kebutuhan adik-adik saya yang juga sekolah, kemudian juga kebutuhan saya sendiri yang tentu sangat besar kalau saya sekolah perguruan tinggi pada waktu itu. Apalagi pada waktu itu saya masih warga negara asing, belum warga negara Indonesia Bapak. Tentu segala biaya antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing tentu berbeda. Warga negara asing biasa standarnya lebih tinggi, bisa berkali-kali lipat Bapak Ibu. Betul pada saat itu saya sangat bimbang, apakah saya masih bisa sekolah melanjutkan di perguruan tinggi. Tetapi hati saya terhibur saudara dengan kebenaran firman Allah bahwa Allah sanggup untuk memelihara saya. Bahwa masa depan saya itu ada di tangan Tuhan. Masa depan saya itu adalah masa depan yang sungguh-sungguh ada, yang sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan bagi saya. Itu sebabnya waktu itu saya menekatkan diri untuk tetap mendaftar di perguruan tinggi. Sekalipun pada saat itu saya ragu apakah nanti ketika saya diterima, kemudian melanjutkan di perguruan tinggi, saya mampu menyelesaikan perguruan tinggi. Apakah ada cukup uang untuk membiayai sekolah saya di perguruan tinggi. Dan saya menjalani itu dengan percaya, dengan iman kepada Tuhan. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian, kenyataannya saya bisa menyelesaikan perguruan tinggi, bahkan bisa mendapatkan gelar S1. Bahkan pada waktu itu saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mencukupi semua kebutuhan saya. Bukan cuma kebutuhan sekolah, tetapi juga kebutuhan sehari-hari. Karena sekolah itu bukan cuma kebutuhan untuk buku, untuk uang kuliah, untuk uang semester, uang kredit dan sebagainya. Bukan cuma itu, tapi kebutuhan makan pun saya juga harus sediakan. Kebutuhan tempat tinggal itu juga harus disediakan. Karena orang sekolah kan bisa banyak kebutuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara, saya ketika merenungkan, kok bisa ya saya bisa mencukupi semuanya. Saya tahu ini semua karena campur tangan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Tidak ada untungnya kalau kita bimbang, karena kekhawatiran tidak menambahkan sehasta, tidak berpengaruh apapun dalam jalan hidup kita semuanya. Dan di sini dikatakan dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34, semua manusia ini punya kebutuhan. Di sini kebutuhan hidup, yaitu mengenai kebutuhan makan dan minum, ini kebutuhan primer. Dan kebutuhan akan pakaian, kebutuhan sekunder yang tidak primer, tidak utama. Kemudian juga kebutuhan masa depan, hari esok. Juga itu kebutuhan saudara. Tetapi Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, jangan kamu bimbang. Karena kalau kamu khawatir, dikatakan, apa bedanya kita dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Mereka juga mencari kebutuhan yang sama dengan kita. Bedanya adalah kita menjalani dengan rasa tidak
bimbang, tidak ada rasa kekhawatiran. Bedanya, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu orang-orang yang mungkin khawatir, mungkin bimbang dalam hidupnya, mungkin bertanya-tanya dalam hidupnya apakah Allah sanggup untuk memelihara. Tapi kita semuanya yakin dan percaya di sini bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh bimbang. Karena kebimbangan ini disamakan dengan tidak mengenal Allah. Orang yang bimbang disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kita punya Bapa yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Kita punya Bapa yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita punya Bapa yang pasti memperhatikan setiap kebutuhan kita. Itu sebabnya saudara sekalian, apalagi kalau kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran, kebenarannya dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Arti kata ditambahkan berarti kita ini sudah dicukupi oleh Tuhan, tetapi masih ditambah lagi. Artinya dalam keadaan yang cukup itu masih ditambah lagi, itu artinya ditambahkan. Kita sudah dicukupi tapi masih ditambahkan, Bapak Ibu. Itu hanya kepada orang yang mengutamakan dan mencari prioritas utama kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan lebih dahulu. Percayalah kepada Tuhan yang sanggup untuk memelihara kita. Ya, kita nggak perlu khawatir akan segala sesuatu karena Tuhan itu sanggup memelihara kita. Kita serahkan segala kebimbangan kita, serahkan segala rasa khawatir kita kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan sanggup untuk memelihara kita semuanya. Mazmur pasal 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikan, jangan biarkan kekhawatiran, kebimbangan itu terus kita genggam. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Karena Tuhan tidak selama-lamanya membiarkan orang-orang benar. Kita adalah orang-orang benar, apalagi kita adalah anak-anak dari Bapa, anak-anak Allah. Kita tentu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tentu sebagai Bapa yang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, kita semua akan dipenuhi kebutuhan kita. Baik kebutuhan hidup, makan, minum, dan pakaian, maupun kebutuhan akan hari esok atau masa depan. Tuhan sebagai Bapa juga memperhatikan kita. Jadi hal yang kedua yang perlu kita renungkan, kebimbangan itu sama dengan tidak mengenal Allah. Orang yang bimbang sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian hal yang ketiga, mari kita baca Yakobus 1 ayat 6-7. Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat ini menarik sekali Bapak Ibu. Ada dua hal yang ditekankan oleh ayat ini. Yang pertama adalah iman, karena dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi iman diperlukan. Dan yang kedua, sama sekali jangan bimbang. Nah, hal yang kedua, jangan bimbang. Jadi kebimbangan itu akan mencegah jawaban doa kita. Kalau kita berdoa meminta sesuatu pada Tuhan, kalau kita tidak memiliki iman dan kalau kita bimbang, maka dikatakan janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Karena orang yang bimbang ini digambarkan seperti orang yang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus menancapkan kepercayaan kita, iman kita yang teguh kepada Tuhan. Jangan bergeser seinci pun juga. Tancapkanlah dalam-dalam iman Bapak Ibu kepada Tuhan. Tidak boleh bimbang. Iman Bapak Ibu harus iman yang sungguh-sungguh, yang tidak goyah Bapak Ibu.
Itu sebabnya Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 katakan, kalau kita meminta, kita berdoa kepada Tuhan, yang pertama berdoalah dalam iman. Itu harus. Yang kedua, jangan bimbang. Maka kita akan menerima jawaban doa dari Tuhan. Karena orang yang meminta tidak dalam iman dan orang yang bimbang hatinya, ia tidak akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Bahkan Markus 11 ayat 24 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi tetap unsur percayalah. Tadi dikatakan bahwa bimbang itu kurang percaya. Kalau dikatakan percayalah, itu berarti kita tidak bimbang. Karena Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan bimbang adalah merasa tidak tetap hati, merasa kurang percaya, merasa ragu-ragu. Jadi kalau dikatakan oleh percayalah, di situ mengandung satu unsur bahwa selain kita punya iman, kita tidak bimbang. Ya, kita tidak bimbang. Jadi artinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan dikatakan kalau kita berdoa dengan percaya yang sungguh-sungguh, maka itu akan diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga mengenai kebimbangan adalah kebimbangan mencegah jawaban doa. Kalau yang pertama, kebimbangan sama dengan tidak beriman, sama dengan dosa. Yang kedua dikatakan kebimbangan sama dengan tidak mengenal Allah. Dan yang ketiga, kebimbangan mencegah jawaban doa. Mari kita melihat yang keempat, Markus 11 ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Perhatikan, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, ini berbicara kalau kita menginginkan mujizat. Di sini dikatakan berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, itu berbicara mujizat. Gambaran mujizat yang terjadi. Meskipun saudara Bapak Ibu Saudara sekalian, memang saya sempat membaca di artikel internet bahwa memang pernah terjadi mujizat, gunung itu berpindah, gunung itu lenyap. Tetapi secara umum kita mengatakan ini adalah mujizat. Mujizat terjadi asal tidak bimbang hati dan percaya. Jadi dua hal ini yang harus kita miliki. Tidak bimbang hati dan percaya, tidak bimbang hati dan iman. Harus kita miliki. Maka dikatakan kalau kita memiliki kedua hal ini, tidak bimbang hati dan percaya, maka hal itu dikatakan akan terjadi baginya. Berarti mujizat itu akan terjadi. Jadi kalau kita simpulkan berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, kebimbangan bukan saja mencegah jawaban doa, tapi kebimbangan mencegah mujizat terjadi. Kebimbangan mencegah mujizat terjadi. Matius 21 ayat 21 katakan demikian. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, perhatikan, kamu percaya, ini yang pertama, dan tidak bimbang, yang kedua, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara ini atau pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi segala mujizat yang dilakukan Yesus ketika dia berkata pada pohon ara, sehingga pohon ara itu menjadi kering, karena tidak ditemukan buah di situ. Tuhan katakan, kamu kalau tidak bimbang dan kamu percaya, jadi ada percaya dan tidak bimbang, kamu juga sanggup melakukan itu. Kamu sanggup mendapatkan mujizat, melakukan mujizat yang sama yang aku lakukan, kata Yesus. Jadi mujizat hanya bisa terjadi kalau saudara punya iman,
kalau saudara percaya kepada Allah. Dan yang kedua, kalau saudara tidak bimbang. Apakah saudara ingin mendapatkan mujizat terjadi dalam hidup saudara? Mari kita menyelidiki saudara. Apakah saudara mempunyai dua hal ini? Apakah saudara punya kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, punya iman yang kuat kepada Tuhan? Apakah saudara tidak bimbang hatinya? Karena kebimbangan mencegah mujizat terjadi. Itu sebabnya selain percaya, hati kita tidak boleh bimbang sekalipun kepada Tuhan kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang 113. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Nah Bapak Ibu, Mazmur 119 ini menarik sekali. Memang tidak disebutkan secara kasat mata atau secara literal. Mazmur ini ditulis oleh Daud, tetapi orang-orang percaya sebagian besar bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Bapak Ibu bisa baca berbagai macam tafsiran. Kebanyakan mereka percaya bahwa Mazmur 119 ini ditulis oleh Daud. Mazmur 119 ini kalau Bapak Ibu perhatikan itu Mazmur yang terpanjang di seluruh Alkitab, terdiri dari 176 ayat. Nah 176 ayat ini dibagi menjadi 22 bait atau 22 stansa namanya. Di mana setiap stansanya itu ada 8 ayat. Jadi 22 kali 8, 176 ayat. Nah menariknya 22 stansa atau 22 bait ini huruf depannya itu dimulai dengan 22 huruf abjad Ibrani. Makanya disebut Mazmur 119 disebut akrostik abjad. Karena ke-22 baitnya cocok dengan ke-22 huruf abjad Ibrani. Jadi cocok, kan abjadnya ada 22. Nah huruf permulaannya itu semuanya dimulai dengan abjad daripada Ibrani. Maka dikatakan Mazmur akrostik. Nah Raja Daud sini menuliskan bahwa orang yang bimbang hati ku benci. Pemazmur ini menggambarkan bahwa dia sangat membenci dengan orang yang bimbang hati. Dia tidak suka dengan orang yang bimbang hati. Karena dari pengalaman hidup dari pemazmur, bahwa orang bimbang hati tidak banyak mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar dalam hidupnya Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita semuanya tidak bimbang hati. Karena pemazmur memberikan nasihat pada kita supaya kita tidak bimbang hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan rangkum Alkitab mengatakan apa terhadap orang yang bimbang. Yang pertama, kebimbangan sama dengan tidak beriman, sama dengan dosa. Yang kedua, kebimbangan sama dengan tidak mengenal Allah. Yang ketiga, kebimbangan mencegah jawaban doa. Dan yang keempat, kebimbangan mencegah mujizat terjadi. Dan yang kelima, pemazmur mengatakan orang yang bimbang hati ku benci. Jadi janganlah jadi orang yang bimbang hati. Dan nasihat Alkitab begitu banyak mengenai orang-orang yang bimbang, mengenai kebimbangan, mengenai kekhawatiran. Misalnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 32a, tidak perlu kita baca. Di situ dikatakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Jadi firman Allah mengatakan bahwa aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Amsal 12 ayat 25a mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi kalau kita terus bimbang, terus menerus khawatir, itu akan membawa sakit penyakit. Karena kekhawatiran, kebimbangan itu akan membungkukkan orang, akan artinya gambaran orang yang sakit Bapak Ibu, tidak sehat Bapak Ibu. Nah, sebagai ayat penutup Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi dua nasihat dari Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut
dan janganlah bimbang. Percayalah bahwa Allah itu sanggup menolong, bahwa Allah itu sanggup melindungi dengan memegang kita dengan tangan kanannya. Sekalipun dalam era pandemi COVID-19, percayalah Allah sanggup menolong. Jangan bimbang hati, jangan khawatir, dan jangan takut. Amin. Sebentar kita akan memasuki perjamuan suci. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, di depan ini ada roti perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati roti ini. Maka roti yang sudah diberkati bukan lagi roti biasa, tapi roti ini adalah tubuh Yesus. Dan di depan ini Tuhan ada anggur perjamuan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anggur ini Tuhan. Maka anggur yang sudah diberkati bukan lagi anggur biasa, tetapi anggur ini adalah darah Yesus. Di dalam tubuh dan darah Yesus ada kuasa kebangkitan yang besar. Kalau saudara percaya, saudara beriman dan tidak bimbang, maka mujizat akan terjadi. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa kebangkitan itu ada di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kita dengarkan firman Allah sebelum kita makan roti dan anggur ini. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-26 dan seterusnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Firman Tuhan mengatakan, mari kita hormati tubuh dan darah Yesus. Ini bukan roti biasa, bukan anggur biasa, karena sudah didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa kebangkitan dalam tubuh dan anggur ini. Kalau tidak, maka dikatakan di sini kita akan sakit. Kita dikatakan juga selain sakit, kita juga akan lemah dan tidak sedikit yang meninggal kalau tidak menghormati tubuh dan darah Yesus. Mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan apa sesuai dengan tubuh Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, terjadi pembalikan keadaan dalam hidup kami. Orang yang hidup di bawah kutuk, Engkau ubahkan menjadi hidup di bawah berkat yang berkelimpahan. Orang yang sakit, Engkau ubahkan menerima kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Orang yang berdosa, Engkau ubahkan menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, keadaan kami diubah oleh Tuhan menjadi keadaan yang penuh dengan perlindungan, penuh dengan berkat, penuh dengan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin ibadah disertai perjamuan suci ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya firman Tuhan sudah mengubah hidup kami. Setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang tidak bimbang hatinya. Karena diperlukan iman dan tidak bimbang hati supaya terjadi mujizat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia. Kami percaya hidup setiap jemaat Engkau sudah ubahkan Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati, lawat setiap pribadi. Berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Tuhan punya segala macam cara untuk memberkati seluruh jemaat. Dan sekarang hamba-Mu akan berdoa berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan saudara, segala usaha saudara, segala pelayanan saudara. Tuhan berkati dengan umur panjang, Tuhan berkati dengan kesehatan ilahi, dan Tuhan berkati dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan berkati dengan perlindungan dan penyertaan-Nya sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan jemaat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Ada masa depan yang penuh harapan, ada masa depan yang sungguh-sungguh ada. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.